Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba anak-anak ingat lagi pembelajaran kemarin, pembelajaran 6, subtema 1, tema 9. Kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap lingkungan di sekitar kita. Pada hari ini, kita akan belajar berbagai pemanfaatan sumber energi di lingkungan sekitar kita. Silahkan simak penjelasan berikut ini. Pembelajaran 1, banyak energi di sekitar kita. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia jika diolah dengan baik. Contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi. Gas menjadi panas bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Gas tersebut berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Seperti yang telah kita ketahui, energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah menjadi energi lainnya. Nah, sekarang tuliskan sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan di bawah ini. Contohnya, untuk nomor 1, ada anak sedang menerbangkan layang-layang. Nah, sumber energi yang digunakan adalah energi angin. Dan perubahan energi yang terjadi adalah layang-layang yang tadinya diam atau berada di bawah karena terkena energi angin atau mendapatkan energi angin, layang-layang tersebut dapat terbang ke udara. Silahkan anak-anak kerjakan soal nomor 2, 3, 4, dan 5 di buku siswa kalian. Setelah selesai mengerjakan soal tadi, mari kita bersama-sama mencari contoh pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di situ ada energi gerak. Berubah menjadi energi listrik yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga air atau angin. Coba anak-anak tuliskan perubahan energi yang ada di lingkungan kita. 2 saja, ditulis di buku siswa kalian ya. Setelah kalian selesai mengerjakan soal tadi, mari kita membaca bersama-sama bacaan berikut ini. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Seperti telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya ini memiliki jumlah terbatas: minyak bumi, batu bara, gas,
dan barang-barang tambang lainnya merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik. Di bawah ini, tabel contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pada kolom pertama, sumber daya alam bukan logam. Antara lain aspal, batu bara, minyak bumi, gas alam. Pada kolom kedua, sumber daya alam logam terdiri dari emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Pada kolom ketiga, sumber daya alam industri terdiri dari berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, dan gypsum. Sekarang mari kita berlatih. Berilah contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hasil hutan, dan hasil peternakan yang ada di daerah tempat tinggalmu, di kota, di kabupaten, ataupun provinsimu. Tuliskan pada tabel berikut ini. Kolom pertama adalah hasil pertanian. Untuk kolom kedua, hasil perkebunan. Kolom ketiga, hasil perikanan. Kolom keempat, hasil hutan. Dan kolom yang kelima, hasil peternakan. Agar menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, buatlah daftar yang memuat barang tambang yang dihasilkan di daerah tempat tinggalmu, di kota, kabupaten, maupun provinsi. Pada tabel berikut ini terdiri dari 3 kolom. Yang pertama bahan tambang organik, yang kedua bahan tambang logam, dan yang ketiga bahan tambang industri yang ada di daerah kalian. Agar lebih memahami tentang persebaran sumber daya alam, amatilah peta persebaran sumber daya alam berikut ini. Di hadapan kalian merupakan peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di bawahnya ada keterangan dan ada simbol, contohnya pohon kelapa, pohon sawit, cengkeh, ikan tuna, jagung, rumput laut, dan kopi. Kalian bisa lihat di buku siswa kalian halaman 53. Berikut peta persebaran hasil tambang negara kita. Di situ sudah ada keterangannya, ada ibu kota provinsi, batas provinsi, dan daerah yang disebut dataran rendah, dataran tinggi, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat dengan jelas di buku siswa kalian halaman 54 ya. Kalian amati perbedaan persebaran hasil tambang di negara kita, dari Sabang sampai Merauke. Kalian telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam. Berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup. Nah, sekarang giliran kamu untuk menceritakan berbagai kekayaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang ada di daerahmu. Silahkan anak-anak tuliskan pada tabel di bawah ini ya. Nah, untuk tabel berikut, silahkan anak-anak menulis
kekayaan sumber daya alam hayati di desa atau sekitar rumah atau tempat tinggalku, dan kekayaan sumber daya alam non-hayati di desa atau sekitar rumah atau tempat tinggalku. Ayo kita membaca bacaan berikut ini. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya, bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Pemanfaatan kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Kamu telah membaca bacaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya, lengkapilah gambar peta pikiran berikut ini. Apa saja sumber daya alam itu? Mengapa sumber daya alam bisa menjadi modal utama pembangunan? Berikan contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Silahkan anak-anak tulis jawaban kalian di buku siswa kalian. Ditulis dengan jelas ya. Nah, sekarang lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang pemanfaatan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, dalam kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalmu. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Lalu buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Kalian bisa lihat lebih jelasnya pada buku siswa tema 9 halaman 57. Sekarang mari kita renungkan. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kedua, manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Yang ketiga, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Dan yang keempat, apa yang akan kamu lakukan setelah pembelajaran hari ini selesai? Silahkan anak-anak tulis jawaban kalian di buku siswa halaman 58. Setelah selesai, silahkan lakukan kerjasama dengan orang tua kalian di rumah. Apakah kegiatan ekonomi orang tuamu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam? Jika ya, jelaskan pada kolom berikut. Namun, jika tidak, jelaskan juga kegiatan ekonomi yang dilakukan orang tuamu di rumah. Nah, pelajaran hari ini selesai ya.
Silahkan kalian kerjakan soal-soal yang tadi telah dibahas bersama Bu Guru. Jika mengalami kesulitan, kalian bisa tanyakan lewat WhatsApp ataupun bisa bertanya kepada kakak kalian ataupun orang tua kalian di rumah. Terima kasih anak-anak telah menyimak penjelasan dari Bu Guru hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.